Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cacat non-stoichiometrik. Ada dua macam tadi. Yang pertama adalah metal excess defect dan metal deficiency defect. Oke, kita ke metal excess defect dulu ya teman-teman. Oke, metal excess defect ini disebabkan karena hilangnya muatan atau negatif atau ion negatif. Jadi hilangnya anion dari struktur kristal tersebut gitu ya. Jadi akibat hilangnya anion tersebut dan tidak ada anionnya kembali lagi atau tidak diikuti dengan hilangnya kation, maka akan terjadi kelebihan kation seperti yang bisa teman-teman lihat di situ ada di kotak itu ya, itu kehilangan anion, ion negatifnya yang bulat besar warna abu-abu, sedangkan kationnya tidak hilang sehingga akan kelebihan kation. Nah, hilangnya anion pada kisi kristal ini akan mempengaruhi elektron yang tidak berpasangan akan masuk ke dalamnya. Buat apa gitu? Kenapa elektron harus masuk? Nah, ini bertujuan untuk menyeimbangkan muatan gitu. Jadi muatan di dalam struktur tersebut, di dalam kisi tersebut agar seimbang gitu ya. Nah, selanjutnya, elektron yang tidak berpasangan tadi, elektron tidak berpasangan tadi ini akan mengisi bekas posisi anion. Jadi elektron tadi akan mengisi posisinya anion yang anionnya keluar tadi, meninggalkan kisi tadi, dan akan berfungsi sebagai penghasil atau pusat warna yang nantinya akan kita beri nama F gitu ya. F gitu. Kenapa dinamakan F? Nah, ini dari bahasa Jerman teman-teman ya, namanya Farbe Center gitu ya. Farbe Center ini artinya adalah pusat warna gitu. Jadi nama F itu dari sana gitu ya, dari Jerman ya, artinya pusat warna. Nah, ini semakin banyak pusat warna akan semakin kuat intensitas warna pada suatu padatan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kristal ZNO gitu ya. Pada senyawa ZNO, pertama ZNO kristal murni. Nah, lama-lama akan mengalami cacat kristal. Kenapa ZNO mengalami cacat kristal? Hal ini karena adanya perubahan suhu seperti itu. Nah, misalkan gini, ketika ZNO itu dipanaskan, ya, ketika ZNO ini dipanaskan, ini oksigen pada kisi ZNO ini akan keluar, akan lepas gitu. Jadi oksigennya akan lepas sehingga posisi selipan ini akan diselipi oleh Zn+. Nah, akibat adanya ion Zn+ yang berlebih pada ZNO tersebut akan mengakibatkan perubahan warna pada ZNO yang awalnya putih menjadi ZNO yang berwarna kuning. Nah, itulah teman-teman yang dinamakan adalah metal excess defect, contohnya pada senyawa ZNO. Nah, selanjutnya lagi, jenis cacat ini biasanya cenderung ditemukan kepada suatu senyawa gitu ya, atau kisi yang mengalami cacat Schottky gitu ya. Schottky, ketika dia mengalami Schottky, bisa juga dia mengalami metal excess defect gitu. Nah, selanjutnya yaitu cacat ini bisa juga akibat adanya kation yang berlebih ya, karena anionnya tadi meninggalkan, kationnya tetap sama jumlahnya, jadi kationnya berlebih sehingga akan merusak struktur stoichiometri. Oke, selanjutnya ini yang terakhir teman-teman, yaitu metal deficiency defect atau cacat tadi kalau excess kelebihan. Nah, sekarang adalah kekurangan logam gitu ya, karena metal adalah logam. Ketika berlebihan logam ada, ketika kekurangan logam ada. Nah, seperti apa sih gitu? Nah, ini terjadi ketika ada ion logam yang hilang muatannya, alias muatan positifnya ini akan berkurang dari kisi kristal, lalu muatan kristal yang seimbang oleh ion logam lain yang mengakibatkan muatan positif yang lebih besar. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, yang tadi kan kehilangan anion. Nah, sekarang yang metal deficiency defect ini kebalikannya, dia kehilangan kationnya, kekosongan akibat tidak adanya kation. Jadi kationnya hilang dari posisi kisi kristal tersebut. Nah, sehingga mengakibatkan ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini cacat ini kekurangan logam hampir seluruhnya terjadi pada logam transisi gitu. Nah, kenapa logam transisi itu bisa mempengaruhi? Kenapa logam transisi ini bisa mempengaruhi gitu ya? Kenapa? Stop dulu. Stop. Oke.
Nah, ini kenapa gitu? Karena logam transisi ini memiliki bilox lebih dari satu. Yang artinya orbital kosong di D ini memberikan peluang besar untuk ditempati oleh elektron atom lain sehingga mudah mengalami cacat defisiensi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jenis cacat ini terjadi di senyawa di mana logam ini dapat menunjukkan beberapa valensi gitu ya. Di logam transisi tadi ada banyak valensi. Nah, misalkan di NiO, dan FeO, Fes dan lain sebagainya. Dengan memiliki anion tambahan yang menempati situs interstisial, muatan negatif ekstra diseimbangkan dengan satu muatan positif tambahan pada ion logam yang berdekatan. Sehingga karena kebanyakan anion akan ditambahkan ion positif atau kationnya untuk menyeimbangkan muatan. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata muatan defisiensi atau metal defisiency defect ini juga memiliki manfaat gitu. Tidak melulu karena cacat kekurangan logam ini tidak bermanfaat. Oh enggak, ternyata manfaatnya cacat defisiensi itu besar sekali. Salah satunya itu dapat mengabsorb ya teman-teman, bisa mengabsorb sinar matahari dan menyimpannya gitu. Dalam bentuk apa? Teman-teman pasti tidak asing yang namanya sel surya. Nah, itu bisa menyimpannya dalam bentuk sel surya ini. Nah, ini energinya ini ternyata setara dengan 1000 sampai 2000 pembakaran batu bara. Ternyata luar biasa sekali ya teman-teman manfaatnya dari cacat kristal, cacat kekurangan logam ini atau metal deficiency defect. Nah, kesimpulannya apa dari video kita hari ini? Yang pertama adalah berdasarkan pengaruhnya terhadap jumlah kation dan anionnya atau rasio kation dan anionnya, cacat kristal ini dibedakan menjadi dua, yaitu stoichiometry defect dan non-stoichiometry defect. Nah, selanjutnya cacat kristal stoichiometry atau stoichiometry defect dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tadi apa teman-teman? Teman-teman pasti tidak lupa. Yang pertama adalah interstitial defect, Sturkey defect, dan Frankel defect. Sedangkan yang cacat kristal non-stoichiometry dibedakan menjadi dua, yaitu metal excess defect dan metal deficiency defect. Selanjutnya cacat kristal stoichiometry tadi ini bisa mengganggu. Ya, cacat kristal stoichiometry ini tidak bisa mengganggu rasio atau jumlah ion positif dan negatifnya. Sedangkan yang non-stoichiometry ini nanti dia akan mengganggu jumlah atau rasio perbandingan antara muatan positif dan muatan negatifnya. Nah, sekian video pembelajaran materi cacat kristal atau kristal defect pada hari ini. Sampai jumpa berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini terus berjuang. Oke, terima kasih. Membajak sawah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumin tentu kelompok, cekal semanten atar kaula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.